Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Pada pagi hari ini ibu akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 5 pengalamanku, dan kita akan masuk ke subtema 3. Nah, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, sekarang silahkan dibuka bukunya di halaman 97. Nah, subtema 3 ini temanya adalah pengalamanku di tempat bermain. Ada yang tahu apa saja tempat bermain? Ya, tempat bermain itu bisa berupa taman kota atau taman di sekitar komplek perumahan kalian yang biasanya ada banyak anak-anak yang bermain permainan menarik. Contoh, main sepatu roda, main lompat tali, atau main gobak sodor, main petak umpet, seperti itu ya. Nah, ini seperti contohnya ini, ada 3 anak-anak sedang bermain sepatu roda. Ada yang bisa bermain sepatu roda di kelas ibu? Pasti ada ya. Nah, sekarang coba kalian balik ke halaman 99. Di sini kita bisa lihat ada gambar 5 orang anak. Kira-kira kenapa ya? Nah, anggap saja ini namanya siapa? Togar ya, sepertinya dia terjatuh. Kemudian ada 4 teman lainnya sedang hendak menolong Togar yang terjatuh. Di sini judulnya menggunakan ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf. Oh iya, sepertinya mereka sedang bermain kejar-kejaran. Nah, kita buat ceritanya begitu ya. Kelima anak ini ada Togar, ada Rudi, ada Nina, ada Melani, dan ada siapa ya ini ya? Tito. Nah, mereka sedang bermain kejar-kejaran. Ternyata si Togar terjatuh akibat dikejar si Tito. Tito meminta maaf kepada Togar. Kira-kira gimana ya cara mengucapkan permintaan maaf dari Tito kepada Togar? Nah, sebagai contoh untuk ungkapan minta tolong dan minta maaf, kalian bisa lihat di halaman 100. Contoh ungkapan minta tolong dan maaf. Bacalah teks berikut ini dengan seksama. Dengarkan Ibu Restu membacakan ya. Anak-anak kelas 2 sedang belajar di dalam kelas. Tiba-tiba bel tanda istirahat berbunyi. Anak-anak segera keluar dari kelas setelah ibu guru meninggalkan kelas. Mereka melakukan berbagai aktivitas. Ada yang bermain dan ada yang duduk-duduk sambil berbincang. Ada pula yang membeli makanan dan minuman di kantin. Rasti dan beberapa temannya bermain petak umpet di halaman sekolah. Wayan mendapat giliran jaga. Ia pun sibuk mencari persembunyian teman-temannya. Suatu ketika anak keluar dari persembunyiannya. Ia berlari kencang untuk menghindari kejaran Wayan. Tiba-tiba Melani lewat di dekatnya. Ana menabrak Melani hingga terjatuh. Ana dan teman-temannya menolong Melani. Tak lupa Ana meminta maaf kepada Melani. Melani memaafkannya. Anak-anak pun beraktivitas kembali. Nah, biasanya untuk mengucapkan tolong atau permintaan maaf itu contohnya adalah misal nih ketika Ana meminta maaf kepada Melani, bisa dibuat dengan kalimat seperti ini. Melani, maafkan aku ya telah membuatmu terjatuh. Atau Melani, maafkan aku ya. Atau bisa juga seperti ini. Melani, apakah kamu tidak apa-apa? Aku minta maaf ya. Bisa juga ya seperti itu. Permintaan maaf perlu diingat apabila kalian melakukan kesalahan ya. Sedangkan kalau permintaan tolong biasanya untuk meminta bantuan. Gimana sih minta tolong? Misalnya nih kalian dan bunda di rumah. Bunda, Ade minta tolong dong ambilkan buku Ade yang ada di atas lemari itu. Nah, atau misalnya minta tolong dengan kakak. Kakak, Ade minta tolong dong antarin Ade ke minimarket.
Jadi permintaan tolong dan permintaan maaf itu jangan sampai dilupakan dalam kehidupan sehari-hari kalian, karena terutama untuk mengucapkan kepada yang lebih tua ya, kita tidak boleh langsung meminta ambilin itu dong, nggak boleh. Jadi bagusnya tolong ambilkan itu, misalnya seperti itu ya. Dan permintaan maaf, setiap melakukan kesalahan harus meminta maaf. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke ayo berlatih di halaman 101, menjawab pertanyaan. Nah, kalian diminta untuk mengulangi membaca bacaan tersebut. Jawablah pertanyaan berikut sesuai bacaan di atas. Nomor 1, apa isi cerita di atas? Apa tadi isi ceritanya? Ayo, siapkan alat tulisnya, lalu kalian tulis di sini ya. Apa isi cerita di atas? Isi ceritanya tadi apa? Kegiatan siswa pada saat istirahat. Ya kan? Tadi kan isinya ada yang ke kantin, ada yang main petak umpet, ada, ya kan ya? Berarti kegiatan siswa pada saat istirahat sekolah. Nomor 2, ditulis kegiatan siswa pada saat jam istirahat. Ya. Nomor 2, sebutkan permainan yang dilakukan Rasti dan teman-teman. Apa permainan yang dilakukan Rasti dan teman-temannya? Tadi apa nih? Rasti dan beberapa temannya bermain petak umpet. Berarti di sini ditulis petak umpet. Nomor 2, petak umpet. Nah, tadi ini apa? Kegiatan aktivitas ya tadi ya. Aktivitas menceritakan aktivitas siswa saat istirahat. Nomor 3, kapan permainan itu dilakukan? Kapan? Pada saat apa tadi? Iya, pada saat istirahat. Nah, mengapa Ana meminta maaf kepada Melanie? Kenapa tadi Ana meminta maaf kepada Melanie? Karena iya, Ana menabrak Melanie hingga terjatuh. Berarti kita tulis karena Ana menabrak Melanie hingga terjatuh. Oke. Apakah Melanie memaafkan Ana? Pertanyaan nomor 5. Melanie memaafkannya. Berarti jawabannya, apakah Melanie memaafkan Ana? Iya, Melanie memaafkan Ana. Ditulis ya, ini di bukunya, pakai pensil aja kalau kalian. Oke? Selanjutnya di sini kalian diminta untuk memerankan percakapan. Nah, di sini kalau kalian ada di sekolah sih, ibu enak tinggal panggil. Ada yang berperan jadi Melanie, jadi Ana, seperti itu ya. Kira-kira kurang lebihnya percakapan dari teks tadi yang Melanie terjatuh tadi adalah seperti ini. Nah, ketika Ana dan Melanie bercakap-cakap nih ya. Nih, Ana berkata, "Maafkan aku Melanie, aku tidak sengaja menabrakmu." Melanie, "Tidak apa-apa Ana." Ana bertanya lagi, "Apakah kamu terluka?" Melanie, "Tidak, aku baik-baik saja." Ana, "Syukurlah, maukah kamu ikut bermain petak umpet?" Melanie, "Oh maaf, aku hendak membeli minuman di kantin." Ana menjawab, "Baiklah." Nah, kalian boleh nih mencoba percakapan ini di rumah bersama kakak atau adik ataupun bunda ya. Kita balik ke halaman 102. Di halaman 102
Kalian diminta untuk membaca kembali percakapan tersebut dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Ada 5 pertanyaan. Nah, yang pertama, sebutkan peristiwa yang terjadi. Peristiwa apa yang terjadi pada percakapan yang sudah Ibu contohkan tadi? Pasti kalian tahu dong, silahkan dijawab ya. Nomor 2, apa yang diucapkan Anna kepada Melanie? Anna kepada Melanie. Apa yang diucapkan tadi? Nih. Berarti itu yang ditulis ya. Nomor 3. Mengapa Anna meminta maaf kepada Melanie? Kenapa? Tadi ada ya alasannya. Oke. Nomor 4. Mengapa Melanie juga minta maaf kepada Anna? Kita lihat lagi di teks. Ada nih. Kenapa Melanie meminta maaf? Karena ya, coba ditulis ya di bukunya. Kemudian nomor 5. Jika kamu melakukan kesalahan, apa yang harus kamu lakukan? Ingat kata Bu Restu. Kalau kalian melakukan kesalahan, kalian harus meminta ... Silakan dikerjakan nomor 1 sampai 5 ya. Ini ditulis di buku paket saja. Nanti Ibu cek jawaban kalian. Selanjutnya ini kalian diminta untuk mengamati. Nah, kemarin Ibu sudah mengajarkan cara mengukur menggunakan penggaris. Harus dimulai dari angka 0 sampai batas garis di mana bendanya ada pada penggaris tersebut. Nah, kemudian Ibu juga ada mengajarkan kepada kalian mengenai mengubah satuan dari sentimeter ke meter. Nih ya. 1 meter sama dengan 100 cm. Ingat, ada tangga satuan yang sudah pernah Ibu sampaikan kepada kalian. Tinggal kalian ubah. Nah, dari situ kalian Ibu minta untuk mengerjakan 5 soal ini. Nah, kalau ini silahkan dikerjakan di buku tulisnya. Nanti Ibu tunggu jawabannya. Nih, panjang kayu 200 cm. 200 cm sama dengan berapa meter? Ingat, lihat lagi catatan kemarin yang Ibu kasih ada tangga satuan. Nah, sentimeter ke meter, naik atau turun tangga? Kalau naik tangga, nolnya dibuang atau ditambahin. Oke, nomor 2, panjang tiang bendera 3 meter. 3 meter sama dengan berapa sentimeter? Meter ke sentimeter berarti turun tangga. Coba dilihat lagi catatannya kemarin. Nomor 3, panjang tali 500 cm. Panjang tali tersebut sama dengan berapa meter? Sentimeter ke meter berarti naik tangga. Coba silahkan dikerjakan. Nomor 1 sampai 5 Ibu tunggu jawabannya ya. Oke. Nah, cukup sekian video pembelajaran untuk pada pagi hari ini. Semoga kalian lebih giat belajarnya dan semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat ya anak-anak. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.